Halo para proper dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Rifki Sazali di acara Republik, kembali ke publik. Hari ini kita akan berbicara banyak terkait dengan aspek pembangunan dan aspek perencanaan yang sangat berkaitan dengan jalur politik. Tapi kita tidak berbicara soal politiknya, kita berbicara soal pembangunan yang menggunakan dari jalur politik tersebut atau reses. Nah, melalui reses ini atau dalam peraturan perundang-undangan, reses diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Pimpinan atau DPR, dan juga DPD, Dewan Pimpinan Daerah, Perwakilan Daerah, atau dikenal juga dengan Undang-Undang MD3. Yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat atau Perwakilan Daerah. Dan yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Nah, ketiga peraturan perundang-undangan ini secara implisit mengamanatkan bahwa selain anggota DPR itu ditugaskan untuk bekerja, para anggota dewan yang terhormat ini mereka diwajibkan untuk turun ke daerah pemilihannya masing-masing. Kenapa demikian? Ini menjadi pertanyaan tentunya. Karena mereka bertanggung jawab atas daerah yang telah mengantarkan mereka di kursi parlemen. Itu penting. Dan apalagi yang harus mereka lakukan ketika mereka turun ke daerah pemilihan? Mereka ditugaskan untuk mengumpulkan informasi apa saja yang menjadi kebutuhan masyarakat, yang menjadi masalah yang mungkin dalam beberapa tahun belum selesai, atau mungkin bisa jadi harapan-harapan masyarakat yang ingin disampaikan lewat DPR. Karena tadi saya sudah sebutkan bahwa ada 3 jalur dan DPR ini adalah mempunyai hak untuk menyalurkan aspirasi publik atau aspirasi masyarakat. Nah, akan tetapi ini cita-cita ini sangat baik karena sejalan dengan nilai-nilai demokrasi, di mana publik, anggota DPR untuk mereka diwajibkan untuk kembali ke publik, ke daerahnya, ke masyarakat yang telah memilih mereka. Mereka diminta atau publik dilibatkan untuk dalam proses pembuatan kebijakan publik. Ini sangat baik. Meskipun dalam beberapa kasus saya temukan, saya sering berinteraksi dengan anggota DPR, justru kadang-kadang momen reses ini menjadi sebuah ambivalen. Apa itu? Cita-citanya baik. Anggota DPR diminta untuk turun ke bawah, ke publik, mengumpulkan aspirasi publik, memperjuangkannya di ruang parlemen melalui fraksi. Akan tetapi hal ini menjadi momok. Karena dalam banyak kasus, banyak sekali anggota DPR ketika mereka turun reses, mereka mengumpulkan aspirasi publik yang mereka akan perjuangkan di ruang parlemen, ternyata tidak terakomodir secara baik. Ini tentu menjadi sebuah pertanyaan. Nah, oleh sebab itu, ini saya telah mengundang 2 sahabat saya untuk berdiskusi, untuk menanyakan apa saja yang menjadi pengalaman mereka, termasuk kendala, kemudian pertanyaan tadi saya rasa harus dijawab, karena mereka adalah pelakunya langsung. Bersama kita sudah ada, ya ini secara daring ya, sudah ada Kakak Rizani juga, Rizani Andi Wijaya dari Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Ya kakak, selamat siang kakak. Selamat siang. Ini ada 2 narasumber tersengaja saya panggil atau saya undang ke sini karena memang perwakilan atau representasi dari barat ke timur atau dari timur ke barat. Kakak Hamzah Wakano ini adalah perwakilan dari Kabupaten Serem bagian barat dari Provinsi Maluku, dan Kakak Rizani dan Kakak Hamzah Wakano ini adalah keduanya sahabat saya yang juga merupakan anggota DPRD aktif periode 2019-2024. Hari ini saya akan mengajak Kakak untuk berdiskusi panjang lebar tentunya terkait dengan reses. Yang tadi saya sudah berikan pengantar bahwa reses ini memiliki nilai kebaikan, bahwa publik itu bisa
salurkan aspirasinya, akan tetapi menjadi momok juga bagi anggota dewan karena ya seringkali saya mendapati cerita bahwa anggota dewan itu kesulitan untuk memperjuangkan aspirasi yang ada di dapilnya masing-masing. Langsung saja ke Kakak Rizani. Kakak, saya mau tanya. Kadang-kadang kalau kita melihat, saya sebagai publik biasa, masyarakat biasa, melihat anggota Dewan Reses itu seperti kehadiran raja atau ya baru turun dari kayangan gitu, Kak. Ini seperti apa? Ini kan ada dua perspektif yang berbeda. Bagaimana anggota DPR atau DPRD itu melihat reses ini sebagai momentum. Nah, Kakak bisa jelaskan apa itu reses dari perspektif anggota DPR, kemudian bagaimana mekanismenya, kemudian berapa budgetnya, di mana saja melakukan reses, dan termasuk juga adalah siapa saja yang diundang dalam reses tersebut. Ya, pada tahun-tahun pertama kakak, kami di Lampung Tengah ini mengadakan reses secara pribadi. Oke. Ya, kami datang ke satu desa, ke desa yang lain. Di sini, pas kebetulan kami di sini ada 5 kecamatan. Nah, mungkin hanya dari 5 kecamatan itu 3 desa lah yang kami datangin. Nah, seperti yang dikatakan tadi, kalau anggota dewan ini sangat didamba-dambakan apabila datang ke desa dengan harapan masyarakat bisa menyampaikan usulan, saran kepada perwakilan yang ada di DPRD. Nah, tapi kenyataannya ya bisa dikatakan berbandingan terbalik. Kenapa dikatakan berbanding terbalik? Sebab semua aspirasi masyarakat itu hanya yang terakomodir atau terlaksana paling tidak mencapai 10%. Oke, Kakak Rizani, jangan dilanjutkan dulu. Itu nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, sekarang saya mau Kakak bercerita dalam konteks di tahun pertama sampai ini tahun keberapa? Tahun keempat ya. Di tahun keempat Kakak menjabat sebagai anggota DPRD itu selain di 3 desa tadi Kakak melakukan reses. Siapa saja yang Kakak undang dan di tahun-tahun berikutnya menggunakan budget siapa? Itu harus dikasih tahu, Kak. Ya. Ya, waktu di desa itu yang kami undang, yang pertama tokoh masyarakat, kemudian pemuda, kemudian aparat kampung. Itu yang ya aparat kampung, mulai dari kepala desa, RT, RW. Nah, itu saat reses pertama. Nah, kemudian setelah 1 tahun berjalan, kami bisa dikatakan tidak berani reses sendiri lagi gitu. Sebab apa? Yang diusulkan kemarin, kami pindah, walaupun kami pindah desa, itu informasi tetap sampai ke mereka. Bergulir ya informasinya ya. Ya, tetap sampai. Kadangkala apa ya? Apa yang disampaikan mereka itu sama semua. Yang terutama untuk kami di Lampung ini terkendala di rusaknya jalan. Oke, infrastruktur ya. Ya, untuk infrastrukturnya sangat-sangat kurang baik lah di Lampung. Nah, selain itu juga, ini Lampung secara keseluruhan atau kabupaten Kakak aja nih? saya bicara Lampung Tengah, Kakak. Oh, oke, Lampung Tengah ya. Lampung Tengah. Nah, dan untuk jalan itu, kadang-kadang masyarakat ini taunya kita ini bisa mengatasi semua. Baik dia itu jalan desa yang menggunakan anggaran dana desa diusulkan ke kita. Kemudian jalan kabupaten itu diusulkan ke kita. Terlebih itu jalan provinsi itu juga diusulkan ke kita gitu. Jadi mereka nggak mau tahu jalan itu harus bagus sebab ini wilayah dapil kita gitu kakak. Jadi ya, masalah itu berlarut sampai saat ini gitu kakak. Nah itu Kakak tadi bilang bahwa di tahun pertama Kakak masih menggunakan dana pribadi berarti ya. Nah, di tahun kedua, tahun ketiga Kakak nggak berani turun. Padahal anggarannya ada atau gimana? Kalau nggak turun, nggak keluar anggarannya atau gimana, Kak? Oh, tadi maksudnya gini kakak, waktu tahun pertama ini pribadi kami langsung sendiri-sendiri gitu per dewan. Nah, setelah tahun ketiga kami tidak berani sendiri, bukan tidak berani arti kata menghadapi masyarakat karena yang kami hadapi usulan dari masyarakat ini banyak yang tidak terrealisasi. Jadi kami berkelompok gitu kakak. Oke, berkelompok antar sesama dewan juga? Ya, sesama dewan, sesama dapil. Oh, Dapil itu. Jadi kami pas kebetulan di sini dapil kami 12 orang, ya kami 12 orang itu gitu. Jadi kami tempatkan di kecamatan-kecamatan gitu kakak. Tadinya yang di desa per desa, sekarang kecamatan-kecamatan gitu. Oh, oke.
Pas kebetulan di kami ini kan ada 5 kecamatan. Mhm. Nah, untuk tahap yang pertama mungkin 3 kecamatan, tahun berikutnya 3 kecamatan gitu, Kakak. Oh, oke oke. Jadi kolektif antar sesama Ya, dewan, tapi fokusnya bukan di desa ya, di kecamatan bukan ya? di kecamatan ya. Yang Oh kami iya. undang ya kepala kampung, kemudian tokoh-tokoh dari desa itu. Jadi mungkin cakupannya lebih luas gitu, Kak, dan masalahnya juga lebih luas juga. Lebih kompleks ya? Komplek ya, Kakak. Iya 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 iya. Oke, lalu gimana dengan Seram bagian barat ini? Kalau musim reses itu di Seram bagian barat, itu seperti apa? Karena tadi Kak Rizani cerita, karena nggak berani turun sendiri, karena khawatir ya dalam tanda kutip dikeroyok sama masyarakat karena aspirasinya jarang ada yang terakomodir, akhirnya keroyokan sama anggota dewan yang lain. Nah di Seram bagian barat gimana Kak Hamzah? Terkait dengan kegiatan reses ini memang kami di SPB itu setiap tahun 3 kali dalam reses, di mana reses itu diinikan oleh masing-masing, ya, masing-masing. Dan syukur alhamdulillah saya selama reses itu biasanya 1 kali reses itu kadang 3 tempat, 4 tempat, karena kita di-follow up dengan 50 orang per Per titik ya? per titik. Mhm. Jadi kita 200 per titik. Tapi kadang-kadang yang hadir itu lebih. Sementara 1 titik itu hampir juga 100. Jadi itu yang menjadi, dan itu saya mensyukuri itu, karena yang hadir banyak, saya lebih mensyukuri. Karena itu menjadi tantangan buat kita, buat saya. Kita kan menjaring aspirasi masyarakat melalui pendapat-pendapat mereka, sanggahan, pertanyaan. Ya, memang ada terkait dengan pertanyaan usulan-usulan mereka itu yang mengarah ke sebenarnya anggaran yang budgetnya bukan budget kita daerah, tapi budgetnya budget provinsi. Oke, urusan kewenangan Umpamanya berarti ya? urusan kewenangan di Mhm. provinsi. Nah, umpamanya jalan, ada jalan berupa jalan provinsi dan jalan. Kita jelaskan pada mereka bahwa ini kewenangannya seperti ini. Kita uraikan kepada mereka bahwa ini. Insya Allah kita juga suarakan kepada provinsi, dewan-dewan di provinsi untuk memperhatikan ini, dapil ini. Kita penjelasannya seperti itu. Jadi kita tidak artinya harus berani. Dan alhamdulillah apa yang disampaikan juga kita nampung dan kita usahakan untuk realisasikan walaupun tidak semua ya, melalui pokok-pokok pikiran tadi. Nah, kita sarankan itu untuk menyalurkan ini. Oke. Jadi terkait dengan Mhm. infrastruktur, pertanian dan sebagainya, kita usahakan walaupun itu tidak menjadi harapan semua menjadi kenyataan, tetapi kita usahakan karena semua yang diprogramkan melalui Musrembang, Musremdes dan sekecamatan itu tidak terakomodir, maka kita bagian dalam hal reses itu juga kita menjadi tulang punggung mereka bahwa mereka bisa menerima. Nah, kita usahakan baik itu melalui komisi maupun ini kita mengusahakan untuk hal-hal yang mengeluarkan usulan mereka itu bisa dipenuhi. Itu mungkin itu. Oke. Nah, kalau soal jalurnya nih Kak, saya mau tanya, sebenarnya kalau anggota dewan secara normatif kan tadi saya sebut ya, anggota dewan reses, menggali aspirasi publik, kemudian mencatat. Setelah mencatat itu biasanya dilempar kemana Kak? Ya, kebetulan saya kan setelah kita mencatat poin-poin yang itu dibangun, kita membuat suatu skalanya. Kalau kita di sini membuat skala, kemudian kita lemparkan ke Bapeda. Oh, Bapeda ya, leading sektornya tetap di Bapeda ya? Bapeda, bagi sentor di Bapeda. Oke oke oke. Nah, melalui Musrembang juga. Kita karena di Bapeda, setelah kita melalui Bapeda melakukan ini di sana, lalu ini kan dalam Musrembang. Oh, oke oke. Ketemunya tetap di Musrembang ya. Jadi hasil dari reses kemudian disatu padukan dengan hasil dari Musrembang. Begitu ya? Iya, iya. Oke. Kalau sekarang Iya. ini udah masa sidang keberapa sih Kak?
Kita sekarang masuk masa sidang ketiga. Ketiga ya, bulan Masuk. apa? Ini Ini kedua ya. kedua masa sidang kedua. Dari sidang sekian kedua. banyak nih, Kak Rizani dengan Kak Hamzah, kira-kira aspirasi publik yang telah Kakak catat ini ketika reses dilakukan, biasanya berapa persen yang diakomodir, Kak? Alhamdulillah kalau saya itu sekitar ya 30% lebih itu yang diakomodir. 30%? 30 sampai 40%. Itu alasannya kenapa? Itu di luar. Alasannya kenapa tuh, Kak? Kok cuma 30%? Kak Rizani juga kemarin bisik-bisik sama saya, dia coba diakomodir 10% Kak Rizani ya. Kenapa Itu sih saya di mau luar. tanya, kira-kira apa karena sekian banyak, kalau tadi kan Kak Rizani cerita tuh, oh ini urusan kewenangan, kalau ngomongin jalan, ada jalan provinsi, anggota dewan itu yang di tingkat kota atau kabupaten dimintain juga, maksudnya diminta untuk menyalurkan aspirasi juga. Artinya kan ada Itu di urusan luar. kewenangan yang di luar itu, Kak. Ya, Itu kenapa? itu di luar. Kalau saya di luar pokok pikiran. Oke, ini beda lagi ya pokok-pokok pikiran ya. Oke. Ya. Yang di Ya, luar di pokok luar pikiran pokok. diakomodir cuma 30%. Saya mau tanya, Ya. sederhana aja. Itu kenapa kok cuma 30%? Iya, karena di dalam itu juga kan melalui musrembang itu juga banyak. Ya. Program-program daerah yang dilalui Spemban dan dari tingkat desa dan kecamatan maupun itu juga banyak. Berbenturan dengan program ataukah dengan budget yang tidak cukup? Kadang-kadang juga memang ya daerah tidak punya budget yang begitu besar, apalagi ke SPB. Kabupaten kita punya pendapatan PAD sangat kecil. Nah ini yang menjadi satu hal yang memang bisa ini. Nah, yang paling sering seperti apa kalau di Seram bagian barat? Alasan, misalkan kakak melemparkan hasil reses itu ke Bapeda, kemudian tidak diakomodir. Alasannya apa? Kakak pernah nanya nggak ke leading sektor itu? Iya, kita ke Bapeda tetap tercatat dalam RKPD. Oh, oke. Tetap untuk unitnya disesuaikan dengan anggaran. Jadi kita tidak bisa ini. Kebetulan juga saya di Bangkar, jadi saya lihat itu. Oh ya, memang ada selisihnya itu sama sekali. Artinya pendapatan anggaran kita juga tidak memenuhi syarat untuk kita harus blending lebih apa yang kita mau. Oke, berarti memang anggaran atau APBD yang dimiliki oleh Kabupaten Kakak itu tidak mampu ya untuk merecover semua permasalahan yang publik keluhkan gitu ya. Iya. Nah, kalau di Lampung gimana Kak? Lampung Tengah? Sama aja Kakak, kalau saya kemarin lebih kurang hanya realisasi sekitar 10%. Ya, kita bisa sampaikan ke masyarakat yang terutama anggarannya tidak mencukupi Kakak. Kalau dimasukkan usulan-usulan atau pokir-pokir dari sekian banyak yang kita tampung gitu Kakak. Oh, oke. Lalu yang menjadi pertanyaan lagi, ini kan pasti ada beban moral ya. Kalau tadi kan Kak Rizani karena sendirian turun reses kemudian ditagih oleh masyarakat di dapilnya, konstituen di dapilnya, tidak bisa menjawab itu, hasilnya adalah ya turun resesnya keroyokan tuh sama anggota DPRD yang lain. Itu bagaimana Kakak menjelaskan itu ke publik? Apa untuk kita sampaikan ke masyarakat, karena masyarakat ini kadang-kadang seperti katakan di awal tadi Kakak, itu semua itu disampaikan ke kita semua Kakak. Baik dia ya wewenang provinsi, wewenang desa itu disampaikan ke kita semua. Nah, terutama ya masalah jalan-jalan itu Kakak, dan juga yang problem yang paling banyak karena kami di sini ini bisa dikatakan masyarakat mayoritasnya petani, itu masalah pertanian yang paling banyak Kakak. Ya, terutama masalah kelangkaan pupuk itu Kakak. Pupuk subsidi atau non subsidi? Iya, pupuk subsidi Kakak. Oh, oke. Dengan terbitnya Permentan nomor 10 itu Kakak tahun 2022 itu sangat merugikan petani, khususnya petani singkong yang ada di Lampung itu Kakak. Saya mau nanya nih, Kakak Hamzah kan udah 2 periode nih Kak. Ya sebenarnya ada trik khusus nggak sih? Karena ya walaupun bagaimanapun kan selain punya tanggung jawab secara moral juga ya kalau terlalu sering anggota DPR itu mereka tidak bisa mengakomodir aspirasi masyarakat, khawatir kan ada distrust di situ. Kira-kira
bagaimana Kakak ini bisa mengantisipasinya? Karena ya meskipun kita tadi atau saya menotis bahwa ini bukan soal aspek politiknya, soal pembangunannya. Tapi yang namanya anggota DPR ini kan mau nggak mau sangat berkaitan dengan unsur politik. Bagaimana Kakak bisa meyakinkan publik? Yang penting penjelasan kita yang secara teratur, penjelasan yang benar, terarah, dan sesuai. Itu yang mereka dapat memahami. Nah, yang kedua, triknya yang terkait dengan itu juga, ada hal-hal yang sangat ini kecil kita bisa atasi, baik itu berupa infrastruktur kecil dan sebagainya itu dalam lingkungan, itu kita bisa atasi dengan imajinasi kita sendiri, dengan kemampuan kita sendiri, sehingga memberi warna kepada masyarakat situ bahwa anggota DPR itu peduli. Oke. Dan itu menggunakan dana pribadi? Iya. Wah. Menggunakan dana pribadi. Itu. Sehingga menjadi catatan buat mereka, menjadi ini mereka bahwa ini loh. Dan tetapi Kak Rijal, saya mau katakan sekarang ini lebih sangat sulit lagi dengan tantangan karena di dalam PMK baru namanya PMK Wiro Sableng 212 ini. Wiro Sableng. Oke, lanjut. Wiro Sableng ini itu seluruh anggaran difokuskan hanya kepada pendidikan, kesehatan. Oke, wajib dasar ya. Wajib dasar. Nah, di lain sisi, kalau kabupaten yang PAD-nya kecil, itu bahaya. Sehingga terpaksa kita ikat pinggang, kita ikat ini karena semuanya diarahkan ke itu. Oke. Pelayanan dasar. namanya DAU peruntukan. DAU peruntukan ya. Dan dana alokasi dana alokasi umum ya. Peruntukan. Umum untuk peruntukan. Dan itu diatur, ditetapkan dari Menko dalam PMK 212 ini. Pendidikan 69 miliar kalau kita, kesehatan 63 miliar, PUPR 17 miliar, itu dasar. Peruntukan itu. Dan di item-item itu tidak ada, sehingga pertanian tidak ada. Berarti kesimpulannya begini Kak, bahwa adanya PMK itu 212 yang Kakak bilang tadi Wiro Sableng itu, berarti secara tidak langsung itu menghambat pembangunan dari sektor yang lain berarti gitu ya Kak ya? Sektor lain, menghambat dari pembangunan dari sektor pertanian, perdagangan, koperasi dan sebagainya, menghambat semua. Oke. Ya memang kalau saya lihat Kakak Hamzah, Kakak Rizani, jadi isu reses ini juga menjadi pelik juga ya. Artinya tadi kalau saya singgung soal ambivalen, memang ya di sisi lain pemerintah mendorong anggota DPR untuk bertanggung jawab atas dapilnya, tapi begitu anggota DPR turun, anggota Dewan turun, ternyata ya tidak yang seindah yang dibayangkan juga gitu kan. Bahkan sampai tadi Kakak Hamzah harus mengeluarkan koceknya sendiri untuk menyelesaikan urusan masyarakat di lingkungannya. Nah ini kan menjadi PR kita bersama ini. Karena semangatnya memang ingin membela masyarakat, ya kan, ingin mesejahterakan publik, warga sekitar ingin kita tolong. Nggak bisa kita menolong pakai dana pribadi terus, kita harus menjadi anggota DPR, masuk ke dalam pemerintahan. Tapi begitu jadi berat juga. Nah sekarang saya mau tanya dari masing-masing kakak-kakak sekalian. Sebenarnya apa yang paling kakak harapkan terkait dengan perjuangan aspirasi dalam konteks pembangunan di daerah kakak? Yang penting di lingkungan masyarakat yang ada di Lampung ini aman. Dan yang kedua, untuk hasil-hasil pertanian ini sesuai. Nah, jadi dalam arti kata ada ketetapan harga, khususnya buat petani-petani yang ada di Lampung, terutama petani singkong. Sebab saat ini petani-petani sangat mengeluh gitu kakak. Sebab dari pemerintah saat ini belum ada perhatian yang khusus kepada petani-petani yang ada di Lampung. Saat ini
kita kan disuruh menjaga ketahanan pangan. Tapi perhatian dari pemerintah sendiri itu untuk masyarakat petani singkong itu bisa dikatakan sangat kecil, bahkan tidak ada untuk saat ini, Kakak. Oke, gitu ya. Kalau dari Kakak Hamzah, harapannya apa nih, Kak? Terkait dengan regulasi peraturan, ini sangat ini sekali. Saya memberi satu contoh tadi PMK tadi itu, PMK 21 itu sangat membatasi otonomi daerah. Oke. Seakan-akan sentralisasi, ditentukan anggaran di DAU itu ditentukan, budgetnya ditentukan dari sementara kebutuhan masyarakat ini berbeda-beda. Lain daerah dan lain wilayah itu berbeda. Oke. Dari kebutuhan dari lingkungan, baik itu pertanian, infrastruktur, dan perikanan, dan lain-lain. Jadi harapan kami bahwa terkait dengan PMK ini janganlah dibatalin aja, karena tidak sesuai dengan otonomi, melanggar undang-undang otonomi daerah, melanggar tentang sentralisasi dan sebagainya. Sehingga kita DPR ini apa? Kita punya fungsi apa untuk membahas anggaran tersebut? Karena sudah ditetapkan masing-masing dengan budgetnya. Nah, itu yang menjadi harapan kami, sehingga objek-objek macam pertanian dan sebagainya bisa mendapat tempat sesuai dengan amanat kesejahteraan untuk masyarakat itu sendiri. Oke. Jadi itu harapannya ya. Ya. Balik lagi soal regulasi dari pusat, ternyata undang-undang otonomi daerah nggak seotonom itu, begitu Kak ya. Oke, kakak-kakak sekalian, para proper dimanapun Anda berada, cukup sudah sesi kita kali ini. Kita tadi sudah banyak berbincang terkait dengan apa saja yang dilakukan oleh anggota DPR ketika mereka turun ke daerah pemilihan masing-masing. Kemudian apa saja hambatannya, dan ternyata memang kalau saya bayangkan memang tidak seindah yang saya pikirkan sebelumnya, bahwa anggota dewan itu saya pikir mereka enak di parlemen, bisa kunjungan kerja kemana-mana, tapi begitu mereka kembali ke daerah sangat pelik. Baik. Saya Rifki Sazali, salam pro perubahan.